Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan nomor NIM 2102011002. Nah, teman-teman, baiklah di sini saya akan membahas tentang konsep ASCII otitis. Ada yang tahu belum apa itu otitis? Yuk sini, mari kita belajar. Nah, teman-teman, otitis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, otitis eksterna. Yang kedua, otitis media atau sering disebut dengan OMA. Yang ketiga, otitis interna. Nah, saya akan membahas satu persatu supaya teman-temannya ngerti. Sebelum membahas 3 bagian penting tadi, ada yang tahu belum apa saja tuh anatomi pada bagian telinga? Belum tahu kan? Nah, yang pertama, telinga pada bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, liang telinga, dan kelenjar serumen dan rambut. Nah, yang kedua, telinga pada bagian tengah. Dapat dilihat pada gambar berikut. Dan yang ketiga, telinga pada bagian dalam. Terdiri dari koklea atau rumah siput. Nah, dapat dilihat ya pada gambar ini. Nah, kita lanjut ya pada bagian 3 terpenting tadi. Yang pertama, otitis eksterna. Otitis eksterna adalah terjadinya infeksi pada bagian telinga luar. Bagian-bagian tersebut meliputi daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga, serta gendang telinga. Nah, itu semua diakibatkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Dan selanjutnya, otitis media atau sering disebut dengan OMA, di mana peradangan ini sering terjadi pada bagian tengah. Dan tanda dan gejala yang sering mengalami ini biasanya adalah anak-anak dengan suhu 39,5, tidur gelisah, dan memiliki riwayat batuk dan pilek sebelumnya. Dan terakhir ialah otitis interna. Otitis interna adalah infeksi pada bagian telinga dalam. Nah, selanjutnya kita masuk pada tanda dan gejala atau manifestasi klinis. Yang pertama, otitis eksterna biasanya ditandai dengan gangguan pendengaran, gatal, tidak bisa disentuh atau nyeri saat disentuh, dipegang maupun ditarik, dan terdapat cairan yang keluar dari telinga. Selanjutnya, otitis media ditandai dengan demam dan keluarnya cairan berwarna kuning, kehijauan, dan kecoklatan yang biasanya berbau busuk. Dan selanjutnya, otitis interna biasanya meliputi vertigo, mual, muntah, pusing, sulit untuk berdiri maupun duduk, dan gangguan pada telinga. Nah, ada pun juga komplikasi dari otitis. Yang pertama, kehilangan pendengaran secara konduksi. Yang kedua, meningitis dan abses atau sering disebut dengan bisul. Nah, kita masuk pada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tes suara bisik. Yang kedua, tes Gatutala. Yang ketiga, tes audiometri. Nah, penata laksanaan pada otitis ialah yang pertama, kita memberikan antibiotik berupa ampicillin dan amoxicillin, dan bisa juga kita menggunakan tetes cairan telinga dan atau klidomisin dan pengobatan alergi apabila mempunyai riwayat alergi. Nah, teman-teman, itulah seputar pengetahuan tentang otitis dan ASCII otitis yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan dari segi perkataan maupun intonasi saya saat berbicara, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.